Pernahkah kamu merasa dunia ini tidak adil, sahabatku? Kamu bangun lebih pagi dari orang lain, bekerja lebih keras dari rekan-rekanmu, dan pulang dengan tubuh yang remuk redam. Namun saat melihat saldo rekening, angkanya seolah mengejek keringatmu. Sementara di luar sana, ada orang-orang yang tampak bekerja dengan santai, wajahnya tenang, jarang terlihat panik, tapi anehnya, rezeki justru mengejar-ngejar mereka. Uang sepertinya jatuh begitu saja ke pangkuan mereka tanpa usaha yang berdarah-darah. Apakah Tuhan pilih kasih? Atau ada sebuah mekanisme rahasia di dalam dirimu yang justru tanpa sadar sedang kamu matikan karena kamu terlalu keras berusaha? Ketahuilah sahabat, perasaan lelah dan kecewa itu valid. Sistem dunia saat ini memang dirancang untuk membuatmu berlari di atas roda hamster, bergerak cepat tapi tidak kemana-mana. Kamu didoktrin bahwa semakin keras kamu bekerja, jadinya semakin kamu kaya. Tapi mari kita jujur, jika kerja keras adalah satu-satunya kunci kekayaan, maka kuli bangunan yang mengangkut batu di bawah terik matahari seharusnya menjadi orang terkaya di dunia. Nyatanya tidak demikian, bukan? Ada sebuah hukum tersembunyi, sebuah glitch dalam matriks kehidupan ini yang seringkali terlewatkan, yaitu bahwa ambisi yang berapi-api seringkali justru membakar hangus peluang rezekimu sendiri. Hari ini, di video pembuka seri Rahasia Tenang dan Lapang Hati, saya akan mengajakmu menyelami sebuah paradoks kuno yang diajarkan oleh Lao Tse ribuan tahun lalu, yang kini terbukti kebenarannya oleh neuroscience modern. Kita akan membahas mengapa kecemasanmu tentang uang adalah penghalang terbesar datangnya uang itu sendiri. Kita akan belajar cara mengaktifkan saklar di otakmu agar bisa melihat peluang yang selama ini buta di matamu. Bersiaplah, karena setelah video ini, kamu mungkin akan memutuskan untuk berhenti mengejar dan mulai menarik. Sahabatku, mari kita bedah secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam rangkaian otakmu saat kamu sedang stres memikirkan uang. Di batang otakmu, terdapat sekumpulan syaraf yang sangat vital namun sering terlupakan. Ukurannya hanya sebesar jari kelingking, yang disebut Reticular Activating System atau RAS. Bayangkan RAS ini sebagai penjaga pintu klub malam yang sangat elit di kepalamu, atau seperti algoritma canggih media sosial yang mengatur feed kehidupanmu. Setiap detiknya, ada sekitar 2 juta bit informasi data sensorik yang membombardir tubuhmu, seperti suara, warna, peluang, bahaya, dan ide. Otakmu tidak mungkin memproses semuanya sekaligus, karena jika itu terjadi, kabel di kepalamu akan konslet seketika. Disinilah RAS bekerja. Ia menyaring 99,9% informasi tersebut dan hanya meloloskan hal-hal yang ia anggap relevan dengan fokus utamamu saat ini. Mekanisme kerja RAS ini sangat spesifik. Ia mencari bukti di dunia nyata yang mendukung keyakinan batinmu. Pernahkah kamu memperhatikan fenomena unik saat kamu ingin membeli mobil jenis tertentu, katakanlah mobil berwarna merah? Tiba-tiba di jalan raya, kamu melihat mobil merah itu ada di mana-mana, padahal sebelumnya kamu tidak pernah menyadarinya. Apakah jumlah mobil merah mendadak bertambah? Tentu tidak. Mobil-mobil itu sudah ada di sana sejak dulu, tapi RAS-mu sebelumnya memblokir informasi itu karena dianggap sampah atau tidak penting. Begitu kamu memberi label penting pada mobil merah, RAS membuka gerbang persepsinya. Nah, prinsip yang sama persis berlaku untuk peluang rezeki dan nasib buruk. Apa yang kamu fokuskan secara emosional, itulah yang akan diloloskan oleh RAS ke dalam kesadaranmu. Masalah fatalnya, sahabatku, RAS tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu takutkan. Ia hanya merespon intensitas emosi. Saat kamu bangun tidur dengan jantung berdebar memikirkan hutang, saat kamu cemas bagaimana bayar cicilan besok, kamu sedang memberikan instruksi yang sangat jelas dan tegas kepada RAS. Hutang dan kesulitan adalah hal paling penting bagi saya saat ini. Karena RAS adalah pelayan yang sangat setia, ia segera bekerja menyaring realitasmu. Ia akan sengaja memblokir pandanganmu dari solusi, ia akan membuatmu buta pada ide-ide bisnis yang menguntungkan, dan sebaliknya, ia akan menjadi sangat jeli melihat tagihan, masalah, berita krisis ekonomi, dan segala hal yang memvalidasi rasa takutmu itu.
Dalam kondisi ini, otakmu bekerja persis seperti mesin pencari Google yang disalahgunakan. Ketika kamu mengetik kata kunci, "Kenapa hidup saya susah?" di kolom pencarian batinmu, maka Google di kepalamu, yaitu RAS, maka ia akan menyajikan jutaan halaman bukti, seperti kenangan kegagalan masa lalu, wajah orang yang meremehkanmu, dan prediksi masa depan yang suram. Kamu tidak mungkin menemukan halaman solusi sukses jika kata kunci yang kamu ketik adalah ketakutan akan kegagalan. Inilah ironi terbesar manusia modern. Mereka ingin kaya, tapi memancarkan sinyal miskin setiap detik melalui kecemasan mereka. Selama kamu berada dalam mode desperate atau butuh uang banget, kamu sedang memprogram otakmu sendiri untuk terus-menerus menemukan jalan buntu di setiap tikungan kehidupan. Lebih parah lagi, tinjauan neuroscience membuktikan bahwa otak yang dikuasai kecemasan finansial akan memancarkan gelombang otak beta tinggi atau high beta. Ini adalah gelombang otak yang kacau, tidak teratur, dan boros energi. Dalam evolusi manusia, gelombang ini aktif hanya saat kita dikejar binatang buas, saat nyawa terancam. Ketika kamu stres soal uang, tubuhmu memproduksi hormon kortisol dan adrenalin secara berlebihan, seolah-olah ada singa yang sedang mengejarmu. Dalam mode bertahan hidup alias survival mode, kamu mengalami fenomena tunnel vision atau pandangan menyempit. Kamu hanya bisa fokus pada masalah di depan mata, tapi kehilangan kemampuan melihat gambaran besar atau strategi jangka panjang. Secara biologis, saat kamu stres, akses ke prefrontal cortex, yaitu bagian otak jenius yang bertanggung jawab atas kreativitas, inovasi bisnis, dan intuisi tajam, ia jadi benar-benar tertutup rapat. Kamu menjadi, maaf kata, kamu jadi lebih bodoh secara situasional. Jadi ketika kamu memaksa diri bekerja keras, lembur, dan membanting tulang dalam kondisi batin yang penuh teror kemiskinan, kamu sebenarnya sedang menginjak pedal gas mobil sport sekuat tenaga, tapi 4 bannya sedang bocor dan rem tangannya terkunci. Mesinmu akan meraung, energimu, yaitu bensinmu, akan habis terbakar, asap mengepul kemana-mana, tapi mobilmu tidak bergerak maju 1 inci pun. Inilah mengapa Lao Tse dan para bijak selalu mengatakan, ketenangan bukan sekedar istirahat, ketenangan adalah strategi perang yang paling tinggi. Berhenti sejenak sahabat, kerja keras dengan vibrasi ketakutan adalah doa yang paling cepat dikabulkan untuk kemiskinan. Ribuan tahun sebelum kita mengenal stresnya dunia korporat dan tagihan bulanan, seorang bijak tua bernama Lao Tzu menarik diri dari keramaian dunia dan menuliskan sebuah resep kehidupan dalam kitab legendaris Tao Te Ching. Di tengah kekacauan perang masa itu, ia justru menemukan bahwa kekuatan terbesar tidak terletak pada otot yang tegang, melainkan pada kelembutan yang mengalir. Ia mengenalkan konsep Wu Wei, yang secara harfiah berarti tanpa paksaan atau effortless action. Banyak orang barat salah menerjemahkannya sebagai tidak melakukan apa-apa atau kemalasan. Ini kesalahan besar. Wu Wei bukanlah tentang berdiam diri di sofa menunggu uang jatuh dari langit. Wu Wei adalah seni bertindak selaras dengan ritme alam semesta, di mana kamu bergerak mengikuti arus energi, bukan berenang melawannya hingga kelelahan dan tenggelam. Bayangkan perbedaan antara seorang perenang pemula yang panik dan seorang ahli selancar atau surfer. Perenang yang panik akan memukul-mukul air dengan kasar, membuang banyak tenaga, namun justru semakin tenggelam karena ia melawan air. Sebaliknya, peselancar justru menunggu ombak dengan tenang. Saat ombak datang, ia tidak melawannya, ia menungganginya. Ia bergerak bersama kekuatan ombak itu. Itulah Wu Wei. Dalam mencari rezeki, kita seringkali menjadi perenang panik tadi. Kita memukul rata semua masalah, menabrak tembok birokrasi, dan memaksa klien membeli produk kita. Hasilnya, kita lelah dan hasilnya minim. Wu Wei mengajarkan kita untuk peka membaca momentum, bergerak saat waktunya tepat, dan diam saat waktunya menunggu, sehingga energi yang kita keluarkan minimal, namun dampaknya maksimal. Lao Tzu sering menggunakan metafora air untuk menjelaskan hal ini, karena air adalah guru terbaik tentang kekayaan. Sifat air itu lembut dan mengalah. Ia selalu mencari tempat yang lebih rendah dan tidak pernah berdebat dengan batu yang menghalanginya. Namun perhatikanlah, tidak ada yang lebih kuat dari air. Air yang menetes konsisten bisa melubangi batu karang yang paling keras sekalipun. Air yang mengalir tenang bisa menghanyutkan jembatan beton. Dalam karirmu, jadilah seperti air. Jangan kaku.
Jika satu pintu rezeki tertutup, seperti batu, jangan benturkan kepalamu di sana. Mengalirlah ke samping, cari celah lain, cari jalan tikus, atau meluaplah melewatinya. Fleksibilitas mental ini adalah kunci kekayaan sejati yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang kaku dan keras kepala. Lalu bagaimana menerapkan Wu Wei dalam dunia kerja yang menuntut deadline? Kuncinya ada pada tindakan terinspirasi versus tindakan paksaan. Tindakan paksaan lahir dari rasa takut, yaitu saya harus kerjakan ini sekarang atau saya miskin. Rasanya berat, penuh gesekan, dan seringkali salah langkah. Sedangkan tindakan terinspirasi lahir dari ketenangan. Saya merasa ide ini bagus untuk dijalankan sekarang. Rasanya ringan, mengalir, dan seringkali membawa hasil tak terduga. Ketika kamu bekerja dalam mode Wu Wei, kamu seperti sedang menari. Kamu sibuk, tanganmu bergerak, otakmu berpikir, tapi batinmu diam dan hening. Tidak ada suara berisik kekhawatiran di kepalamu. Kamu fokus pada kualitas karyamu saat ini, bukan terobsesi pada hasil uangnya nanti. Pahamilah bahwa uang pada level subatomik hanyalah energi, dan hukum fisika energi sangat sederhana. Energi mengalir melalui konduktor yang hambatannya paling kecil. Tubuh dan pikiran yang tegang, stres, dan penuh kekhawatiran adalah konduktor yang buruk. Mereka memiliki resistensi atau hambatan yang tinggi. Rezeki sulit masuk karena jalurnya tersumbat oleh kekhawatiranmu sendiri. Sebaliknya, rasa tenang, ikhlas, dan pasrah adalah kondisi nol hambatan atau zero resistance. Saat kamu rileks, kamu menjadi superkonduktor bagi energi uang. Inilah sebabnya, ide brilian sering muncul saat kamu sedang mandi, melamun, atau mau tidur, saat kamu berhenti berusaha keras dan mulai rileks. Tuhan dan semesta justru bisa menitipkan rezeki saat kamu tidak sedang sibuk menghalanginya dengan kepanikanmu. Dan sahabatku, lihatlah alam semesta di sekelilingmu sebagai bukti nyata filosofi ini. Perhatikan pohon mangga di halaman rumahmu jika ada, atau di mana saja yang ada. Apakah ia pernah terlihat stres dan mengejang untuk mengeluarkan buah? Apakah bunga mawar pernah panik, memikirkan apakah besok lebah akan datang membawa serbuk sarinya? Tidak, sahabatku. Mereka tumbuh dalam diam, tenang, dan penuh kepercayaan total pada siklus alam. Mereka tidak menimbun nutrisi tanah secara serakah. Mereka mengambil secukupnya dan tumbuh seoptimalnya. Namun lihatlah hasilnya. Buah mereka manis, bunga mereka indah, dan segala kebutuhan mereka terpenuhi. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang menderita karena berpikir berlebihan tentang masa depan. Dan ironisnya, penderitaan itulah yang memutus koneksi kita dengan kelimpahan alam yang sebenarnya sudah tersedia. Sampai di sini, kalian mulai paham ya, dan semakin memahaminya. Coba rileks sejenak sahabatku. Ini ada sebuah hukum paradoks yang juga perlu kamu waspadai, yaitu hukum kebalikan atau the backwards law. Semakin kamu mati-matian mengejar sesuatu, semakin hal itu lari menjauh darimu. Ini bukan hanya kiasan, ini psikologi dasar. Saat kamu mengejar uang dengan tatapan mata lapar dan putus asa, orang lain seperti klien, bos, atau partner bisnis, mereka bisa merasakan getaran membutuhkanmu, alias neediness itu. Secara naluriah, manusia tidak nyaman berbisnis dengan orang yang terlihat panik dan terdesak. Itu mematikan kepercayaan. Dan sebaliknya, saat kamu tenang dan terlihat berkelimpahan, meskipun dompetmu sedang tipis, orang justru tertarik padamu. Mereka ingin bekerja sama dengan orang yang stabil, bukan dengan orang yang labil. Jadi, berhentilah mengejar bayangan, sahabatku. Diamlah dan biarkan bayangan itu yang datang menghampirimu saat matahari tepat di atas kepala. Maka, inilah titik temu yang indah antara neuroscience modern dan kebijaksanaan kuno Taoisme. Untuk mengaktifkan RAS agar bisa melihat peluang rezeki, kamu harus mempraktikkan Wu Wei. Kamu harus berani untuk tidak melakukan apa-apa barang sejenak di tengah kekacauan dan kehalutan pikiran dan perasaanmu untuk menarik napas panjang, menenangkan detak jantung, dan membersihkan lensa mentalmu. Wu Wei adalah cara kita meriset sistem saraf dari mode lari dari singa menjadi mode menerima hadiah. Mulai hari ini, jadikan ketenangan sebagai prioritas utamamu, bahkan lebih penting daripada pekerjaan itu sendiri. Karena pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang rusuh hanya akan menghasilkan kelelahan, tapi pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang hening akan menghasilkan keajaiban. Mulai hari ini, saya menantang kamu untuk mengubah to-do list kamu menjadi to-be list. Sebelum kamu menulis apa yang harus saya kerjakan hari ini agar dapat uang, tanyakan dulu pada dirimu sendiri,
yaitu harus menjadi seperti apa perasaan saya hari ini. Pastikan batinmu ada di frekuensi tenang dan lapang sebelum jari-jarimu menyentuh pekerjaan. Jika kamu merasa panik di tengah hari, berhentilah. Jangan lanjutkan keputusan bisnis saat jantungmu berdegup kencang karena takut. Itu tanda RAS-mu sedang menyempit. Berusahalah untuk peka terhadap keadaan dirimu, karena jika keadaanmu sedang berontak dan gempah, maka yang terjadi nantinya, di realitas, itu akan terbentuk guncangan yang tidak menyenangkan dan bahkan akan menjadi sebuah kerugian secara material dan fisik. Tanamkan afirmasi ini ke dalam alam bawah sadarmu. Saya adalah magnet, bukan pemburu. Pemburu harus berlari, berkeringat, dan mungkin pulang dengan tangan kosong. Tapi magnet, ia hanya perlu diam di posisinya, menjaga daya magnetisnya atau kualitas dirinya. Dan besi-besi, atau kita sebut saja rizki, maka ia akan datang menempel dengan sendirinya. Tugasmu bukan memikirkan bagaimana cara uang datang, itu urusan Tuhan. Tugasmu adalah menjaga kondisimu agar layak dan siap menerima saat uang itu datang. Layak dan siap menerima ini artinya kamu sudah layak dari segi kemampuan dan skillmu, layak dari segi kualitasmu, layak dari segi tenang dan lapangmu. Ingatlah sahabat, ada harga, ada kualitas. Semakin kamu berkualitas, maka harganya pun akan semakin mahal. Ingatlah kembali sahabat, kekayaan materi hanyalah manifestasi dari kekayaan batin. Jika di dalam batinmu terasa sempit, sesak, dan takut, maka realitas luarmu akan mengecil dan mencekik. Namun, jika hatimu lapang seluas samudra, maka rizki sebesar paus pun bisa berenang bebas di dalamnya. Lapangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, dan biarkan kecerdasan alam semesta bekerja melaluimu. Jangan biarkan obsesimu menjadi penjara bagi potensimu. Bicara soal uang itu sebenarnya mirip seperti mendekati kucing liar, sahabatku. Kalau kamu lari mengejarnya sambil berteriak-teriak, "Sini uang, aku butuh kamu, ayo sini, mendekatlah uang." Maka kucing itu, alias uang, ia pasti kabur ketakutan karena mengira kamu orang gila. Tapi coba duduk tenang, pegang makanan enak dalam konteks ini, yaitu nilai dirimu atau skill kemampuanmu, dan pura-puralah tidak peduli. Kucing itu akan datang menggesekkan badannya di kakimu. Jadilah tenang sahabat, sampai uangmu sendiri yang bingung mau lari kemana selain ke dompetmu. Simpan energi panikmu, karena kamu akan membutuhkannya untuk menghitung rizki yang sebentar lagi mengalir deras. Sampai di sini dulu ya video kali ini sahabatku. Ingat, kunci pintu rizki ada di ketenanganmu. Salam channel, sentuhan hati nurani.